Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung, dan saat ini kami berada atau berlokasi di Los Angeles, California, USA atau USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kami sangat senang sekali lagi kami bisa bergabung dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Sucikan hati kami supaya firman-Mu sungguh-sungguh bisa kami terima di hati kami yang Kau sudah kuduskan. Juga murnikan roh kami, beri roh yang baru, supaya kami menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Ampuni segala dosa hamba, kesalahan hamba ya Tuhan, supaya hamba layak menyampaikan firman-Mu dan penuhi hamba dengan roh kudus-Mu, supaya setiap kata yang hamba ucapkan itu dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Saudaraku, saya seperti biasa ada note, kita baca seperti ini. Paskah, ya, ini hari Minggu Paskah, hari Minggu. Paskah ialah orang Kristen sedunia memperingati hari kematian. Katakan kematian. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk mengalahkan kuasa maut, yaitu kuasa dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita akan belajar itu hari ini. Ya, sebagai judulnya saya taruh seperti ini. Judulnya ialah Paskah, Easter bahasa Inggris. Paskah judulnya. Jadi kita akan masuk ke poin nomor 1, yaitu kematian Yesus. Kita akan belajar kematian dulu, nanti kebangkitan. Death of Jesus. Kita lihat note-nya seperti ini, mari kita baca bersama. Note-nya mengatakan, kematian Yesus Kristus ialah untuk mengalahkan kuasa dosa atau kuasa maut. Dan maut artinya kematian kekal. Di mana? Di neraka, terpisah dari Allah di sorga. Itu artinya kematian kekal. Oke, note selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan Yesus mati di kayu salib dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Bukan sebagai Tuhan. Untuk menanggung segala atau semua dosa manusia. Jadi kita akan lihat dia mati bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Karena Allah tidak bisa mati. Jadi dia harus mati sebagai manusia menggantikan kita. Kita baca Filipi 2 ayat 8 mengatakan seperti ini. Dalam keadaan sebagai apa? Manusia, bukan sebagai Tuhan, betul? Ia, itu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti saya katakan, Tuhan tidak bisa mati. Jadi Tuhan Yesus mengosongkan diri, dia harus mati sebagai manusia. Kita baca Yohanes 5 ayat 24 mengatakan seperti ini. Aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa saja termasuk Anda dan saya, mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, itu Bapa yang mengutus aku, continue, saya tambah bagi 2 ayat ini, dikatakan, ia atau siapa saja yang mempunyai hidup yang kekal selama-lamanya dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut, yaitu kematian kekal, di neraka ke dalam hidup. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan kalau kita tidak menuruti firman-Nya, kita akan mengalami kematian kekal. Kita harus menuruti firman-Nya, betul? Kita baca Yohanes 8:51 mengatakan seperti ini.
dengan cepat. Aku, yaitu Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya, baca baik-baik, barang siapa saja, menuruti, katakan menuruti. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut, yaitu neraka sampai selama-lamanya. Sekali lagi, kalau dikatakan Tuhan Yesus, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut, neraka. Tapi kalau saudara tidak menuruti firman Tuhan Yesus, saudara dan saya akan masuk ke mana? Maut. Gampang kan? Jadi selama-lamanya itu arti kekal. Tidak ada batas waktu. Kita akan masuk ke neraka selama-lamanya. Roma 5:21 yang cepat katakan seperti ini. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia atau anugerah akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan kita artinya Tuhan orang Kristen. Jadi kita sedang pelajari Yesus mati di kayu salib mengalahkan apa? Maut. Mengalahkan kematian. Roma 6:23 kita baca dengan cepat seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi dosa ada upahnya. Maut itu kita pelajari neraka. Tetapi karunia atau pemberian Allah ialah apa? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan kita cari. Sudah diberi. Allah sudah memberi. Pemberian Allah ialah hidup kekal, yaitu selama-lamanya tidak ada batas waktunya. Dalam siapa hidup kekal? Kristus. Yesus Tuhan kita. Tuhan orang Kristen. Jadi saudaraku, saudara bertanya, siapa Tuhannya orang Kristen? Yesus Kristus. Enggak sama agama-agama lain. Agama lain Tuhannya bukan Tuhan Yesus Kristus. Agamanya lain Tuhannya Tuhan sendiri. Kalau saudara ditanya, siapa Tuhannya orang Kristen? Tuhan Yesus. Ya tidak. Saya taruh note seperti ini. Note mengatakan, jadi sangat jelas sekali Alkitab mengajar bahwa kematian Yesus yang paling penting ialah untuk apa? Mengalahkan upah dosa, yaitu apa? Maut, kematian kekal di neraka. Nah itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk kita diberi keselamatan dari maut neraka. Dengan itu jangan cepat masuk poin nomor 2. Saya ada 4 poin hari ini. Saya ada 4 poin. Poin nomor 2 itu Yesus mati mengalahkan maut. Tadi kita belajar bahwa Yesus mati untuk kita menerima keselamatan. Jesus died to overcome death. Kita akan lihat 1 Korintus. Kita akan ke 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai 27a. Karena ia itu Yesus harus memegang pemerintahan sebagai apa? Raja sampai Allah meletakkan semua, katakan semua musuhnya di mana? Di bawah kakinya, kaki Yesus. Saya bagi 2 terus ayat 26-nya baca. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah siapa? Maut, kematian kekal. Itulah kita yang melihat kematian Yesus, dia mengalahkan musuh yang terakhir ialah maut, neraka. Dikalahkan oleh siapa? Yesus. Ayat 27, A saja, bagian A. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, kaki Yesus. Segala sesuatu apa? Telah, bukan akan, telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus ketika di kayu salib. Mati. Kita baca 1 Korintus 15, 55-56, mengatakan seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Baca 56, mengatakan seperti ini. Baca pelan-pelan, saudara akan ngerti. Sengat maut ialah apa? Dosa. Baca ya pelan-pelan. Dan kuasa dosa ialah apa? Hukum Taurat. Sekali lagi. Kuasa dosa ialah hukum Taurat, firman Tuhan. Kalau saudara mau ikut hukum Taurat, silakan. Mau melakukan hukum Taurat, silakan.
Tapi dengan jelas Rasul Paulus, mantan ahli Taurat, mengatakan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Semuanya daging hukum Taurat. By the way, Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi oleh anugerah Allah. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah oleh anugerah Allah. 2 Timotius 1 ayat 10 mengatakan seperti ini. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, itu juru selamat siapa? Orang Kristen. Dikatakan juru selamat kita, ya tidak? Yesus Kristus yang oleh Injil katakan telah apa? Mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus mati, dia katakan dia telah mematahkan kuasa maut. Saudara, kalau mau mematahkan kuasa maut, ikut Tuhan Yesus. Agama tidak bisa mematahkan kuasa maut. Agama tidak ada kuasa mematahkan kuasa maut neraka. Jelas Tuhan Yesus. Saya tahu not seperti ini, saudara, kita baca. Notnya mengatakan, jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen, yaitu Anda dan saya Kristen, tidak lagi hidup di bawah apa? Kuasa dosa atau kuasa maut. Karena Tuhan Yesus telah mati untuk mengalahkan maut. Jadi kalau Anda dan saya menerima Tuhan Yesus, bahkan hari ini kita dibebaskan. Firman Tuhan katakan tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita free, bebaskan. Mungkin Anda nggak percaya atau tidak percaya, tapi firman Tuhan tidak berdusta. Not selanjutnya kita baca seperti ini. Kristen tidak hidup di bawah kuasa dosa. Kuasa dosa yaitu apa? Hukum Taurat. Makanya saya katakan, kita tidak hidup di bawah kuasa dosa yaitu hukum Taurat. Anda silakan melakukan hukum Taurat segalanya, tapi kita tidak hidup di bawah kuasa hukum Taurat, karena hukum Taurat adalah kuasa dosa. Tetapi Kristen, yaitu pengikut Tuhan Yesus Kristus, hidup oleh apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup oleh iman, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang benar hidup oleh iman. Kita sebagai orang Kristen, kita pengikut Kristus tidak, sekali lagi, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus mati menjadi kutuk. Kutuk apa? Hukum Taurat. Tuhan Yesus mati sebagai kutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Siapa? Yesus. Nah, dengan itu kita masuk poin nomor 3. Saya ada 4 poin, saudaraku, yang cepat. Kebangkitan Yesus. Resurrection of Jesus. Resurrection of Jesus. Kita akan baca Matius pasal 17 ayat 22-23. Yesus berkata, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, muridnya, Anak manusia, yaitu Yesus, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Kita baca 23 jelas sekali. Dan mereka, yaitu pemimpin Yahudi dan tentara Romawi, mereka ini akan membunuh dia, yaitu Yesus. Dan pada hari apa? Ketiga, yaitu Yesus akan apa? Dibangkitkan. Ini siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Dia tidak katakan pada hari yang ketiga, aku akan membangkitkan. Tapi dia katakan dibangkit. Ia akan dibangkitkan, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Matius 28 ayat 1-7 kita berbicara tentang kebangkitan. Oke? Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi ada berapa orang? 2 orang. Menengok kubur Yesus itu. Ayat 2, dengan cepat kita baca. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat. Bukan gempa bumi biasa. Sebab seorang atau satu malaikat
turun, katakan turun. Turun dari langit, dalam bahasa Inggris come down from heaven, dari surga, dan datang ke batu penutup kubur Yesus itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi siapa yang menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus? Malaikat. Bukan Tuhan Yesus. Malaikat menggulingkan batu yang disil di materai. Batu besar ini digulingkan oleh malaikat. Ya, ayat selanjutnya kita baca dengan cepat. Ayat 3. Wajahnya bagikan kilat dan pakainya putih bagikan salju. Tentang malaikat ini ayat 4 dikatakan seperti ini. Dan penjaga-penjaga itu tentara khusus Romawi. Ini tentara khusus yang dibayar oleh Pilatus. Mereka menjaga dengan baik kubur ini. Tidak bisa dibongkar. Penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan jangan menjadi seperti apa? Orang-orang mati. Dia takut ada malaikat. Dan makanya dia takut sekali. Dia wow, cahaya gempa bumi, bingung, dia takut. Ayat 5 dengan cepat dia baca. Akan tetapi malaikat, itu malaikat yang turun dari surga itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 5 ayat 6 sekarang kita baca dengan cepat. Ia itu Yesus tidak ada di sini. Tidak ada di kubur tadi, dibuka batunya. Sebab ia apa? Sebab ia itu Yesus telah bangkit. Siapa yang ngomong? Malaikat yang turun dari surga. Bohong nggak malaikatnya? Lubang terbuka pintunya, terbuka pintu kuburnya. Dikatakan sebab ia Yesus telah, katakan telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Tadi kita baca Tuhan Yesus bilang pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dikatakan kepada murid-muridnya. Dari sini malaikat bilang seperti yang dia sudah bilang. Hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ayat 7a saja kita baca seperti ini. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia itu telah apa? Telah bangkit dari antara orang mati. Jadi menurut Alkitab, saudaraku, saya tidak tahu agama-agama punya kitab-kitab apa, saya tidak tahu. Saya tidak baca kitab lain. Tapi Alkitab yang saya pelajari mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Dia mati dan dia telah bangkit. Oke, 1 Korintus 15, 3-8 lagi kita baca dengan cepat. Sebab yang sangat penting, ini Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting, katakan sangat penting. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus apa? Telah mati. Karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, ayat 4. Mengatakan seperti ini, bahwa ia telah apa? Telah dikuburkan. Orang hidup nggak dikubur. Dia mati, dia betul-betul mati, telah dikuburkan, dan bahwa ia Yesus telah apa? Dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, yaitu Alkitab. Yaitu pasal 5-nya mengatakan seperti ini, bahwa ia Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6 kita baca seperti ini. Sesudah itu ia Yesus menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah mati. Hidup sampai sekarang maksudnya 2000 tahun yang lalu dituliskan ini. Jadi dia hidup, dia kasih tunjuk ke murid-murid, ke 500 orang nih, saya hidup nih. Beneran, gak bohongan. Saya hidup di jalan. Mereka menyaksikan. Ayat 7 kita baca seperti ini. Mengatakan, selanjutnya ia Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus ini yaitu saudara Yesus, satu ibu lain bapa. Yakobus ini. Kemudian kepada semua rasul. Yang terakhir ayat 8a dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya ia Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Siapa yang menulis ini? Rasul Paulus. Kepadaku waktu dia perjalanan ke Damsyik. Dia melihat Tuhan Yesus suara terang, ada terang, Tuhan Yesus berbicara, Saul, Saul, mengapa kamu menganiaya aku? Ingat cerita itu? Jadi di situ
Paulus tanya, Saulus tanya, siapa engkau? Aku Yesus Kristus yang kamu aniaya. Di situ dia bilang dia menampakkan diri kepada Paulus. Ingat, kita baca 1 Korintus pasal 15, ayat 14, 17 sampai 19. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah ya juga kepercayaanmu. 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan kata saya tekankan dikatakan jika Kristus tidak bangkit, dikatakan dibangkitkan. Kita baca 18 dengan cepat. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Tuhan Yesus juga bangkit, kita juga mati konyol. Dalam kata lain, kita percaya Tuhan Yesus, konyol kita. Ayat 19 jelaskan ini, seperti saya baru bilang. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita orang Kristen akan apa? Adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan kembali, kita ini paling malang. Sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bangkit nggak? Kita baca nota seperti ini. Alkitab dengan jelas mengajar bahwa Yesus dibangkitkan dari kematiannya. Dan pertanyaannya ialah, Yesus dibangkitkan oleh siapa? Ya, tidak. Kata-kata yang tadi saya katakan, Yesus dibangkitkan. Lah siapa yang bangkitin? Dia kan Tuhan. Dia mati sebagai manusia. Dikubur dia sebagai manusia. Kita baca Roma 8:11 menjawab itu. Paulus menuliskan. Jika roh dia, yaitu siapa? Roh Kudus yang telah apa? Sekarang kata-katanya bukan tapi membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, continue, kita bagi dua ayat ini, maka ia yaitu Roh Kudus yang telah apa? Yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan apa? Menghidupi juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, itu Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kalau kita percaya, kita terima Tuhan Yesus, diwakili oleh siapa? Roh Kudus. Paulus katakan di pertama Korintus pasal 3 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Ka'bah Allah, di mana roh Allah apa? Tinggal diam dalam kamu. Jadi kalau roh ada dalam kita, dikatakan oleh di Roma 8 ini, kita juga akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan oleh siapa? Roh Kudus dari antara orang mati. Jadi jelas firman mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit sendiri. Yesus ada orang coba berdebat dengan saya, oh dia Tuhan, dia bangkit sendiri. Saya bilang oke. Kalau dia bangkit sendiri, siapa yang buka pintu kuburnya? Nanti kita jelasin. 1 Petrus 3 ayat 18, ini Petrus mengatakan seperti ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Yesus membawa kita Kristus kepada Allah. Continue, baca ini yang keras, saudaraku. Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, saya katakan tadi, tetapi yang telah apa? Dibangkitkan apa? Menurut roh, yaitu Roh Kudus. Bahasa Inggris, dia dibangkitkan by the Holy Spirit. Roh Kudus bangkitkan dia. Note selanjutnya saya taruh seperti itu, saudaraku, supaya jelas. Alkitab mengajarkan bahwa kesaksian yang sama dari dua orang adalah sah. Paulus bilang dibangkitkan, Petrus sama dibangkitkan. Petrus bilang Roh Kudus, Paulus bilang Roh Kudus. Kita mengajarkan dari dua orang, Rasul Paulus dan Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Dua orang Rasul, berarti kesaksiannya sah. Note selanjutnya dengan cepat. Mengatakan jikalau Yesus bangkit sendiri, mengapa Alkitab mengajar
kalau malaikat Tuhan turun dari surga yang apa? Menggulingkan batu kubur Yesus. Dan bukan Yesus sendiri yang menggulingkan batu kuburnya. Alkitab jelas dia. Kalau memang benar Yesus bangkit, dia dorong aja batunya, tidak. Tapi ternyata malaikat. Dan malaikat turun dari surga. Coba poin 4, poin terakhir saudaraku. Mengapa agama tidak percaya? Why religion does not believe? Coba kita lihat notis, saudaraku. Notis saya taruh seperti ini. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa ada banyak agama-agama yang tidak sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan. Betul? Agama-agama banyak tidak percaya ini. Hanya Alkitab mengajar. Ya, tapi banyak orang masalahnya mereka menduga, oh bukan Tuhan Yesus yang mati, orang lain disarukan. Atau bilang, oh itu hayalan. Dia nggak pernah mati, Tuhan Yesus nggak pernah bangkit. Agama percaya itu, saudaraku. Tapi Alkitab akan membuktikan lain. Anda orang agama punya kitab sendiri, kami orang Kristen punya kitab sendiri. Iman kami timbul karena pendengaran Kristus, firman Tuhan. Beda, kalau Anda kitabnya beda, Alkitab juga beda, makanya susah untuk percaya. Tidak, kami percaya karena kitab kami, Alkitab. Oke, Matius 28, 11-15 kita baca dengan cepat. Ya, alasannya kenapa banyak agama yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dengar, ketika mereka, itu Maria Magdalena tadi, Maria yang lain ke kubur, ingat, di tengah jalan, mau kasih tahu murid-muridnya, datanglah beberapa orang dari mana? Penjaga apa? Kubur Yesus itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Apa yang terjadi? Malaikat turun, mereka takut sampai kayak mati. Mereka takut sekali, bingung mereka. Ingat saya tadi, malaikat turun, dibilang dibuka, batu digedorong. Penjaganya udah mati kayak mati, udah ada gempa bumi, ada terang, kaget gitu. Ingat ayat 12 kita baca seperti ini. Dan sesudah berunding dengan tua-tua itu para imam, mereka mengambil keputusan, lalu memberi sejumlah besar uang. Ini uang sogok. Jadi para penjaga ini, mereka melaporkan apa yang terjadi, bahwa Tuhan Yesus bangkit. Mereka pada imam bilang, hey, kita kasih kamu uang sogok. Uang sogok kepada apa? Saudara-saudara itu para penjaga kitab kubur disogok oleh imam-imam karena imam-imam yang mau Tuhan Yesus mati. Dan mereka bilang, ini dia katanya mau bangkit lagi. Makanya ditaruh penjaga. Nah penjaganya yang laporan, dia bangkit. Oke? Ayat 13, kita baca dengan cepat. Dan berkata, kamu, itu saudara penjaga kubur, harus mengatakan bahwa, harus mengatakan apa? Bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan apa? Mencuri mayat Yesus ketika kamu sedang tidur. Ini disuruh kamu sekarang kasih tahu bahwa murid yang dicolong tubuhnya Kristus sama murid-muridnya. Tapi disogok, dikasih uang. Kamu ngomong gitu ya, jangan bilang. Kata lain, dipalsukan oleh imam-imam. Baca ayat 13. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami di sini imam-imam, orang-orang Farisi akan berbicara dengan dia sehingga kamu, yaitu serdadu, tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi kamu ngomong, ceritain, dicolong, kita yang tanggung. Ini namanya apa, saudaraku? Saya nggak ngerti ini. Pemalsuan. Ayat 15 jelas, kita baca dengan jelas. Mereka itu serdadu menerima apa? Uangnya apa? Uang sogok itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, yaitu jadi dusta. Tuhan Yesus dicuri sama muridnya. Dan cerita ini tersiar
di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi di sini mulainya orang Yahudi mulai percaya, yang lain yang nggak ngerti, oh dia nggak pernah mati, nggak pernah bangkit. Makanya sulit untuk mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya taruh seperti ini, saya selesai, saudaraku. Seperti yang kita telah pelajari di atas, bahwa seorang malaikat turun dari surga lalu menggulingkan batu kubur Yesus, dan penjaga menjadi sangat takut, menjadi seperti orang mati. Itu kesaksian. Penjaga lihat sendiri takut, pintu kubur terbuka. Malaikat bilang, Yesus telah bangkit. Kasih tahu Maria. Jadi kasihnya apa, saudara? Kita pelajari tadi, judulnya Paskah. Kita berbicara soal Paskah. 1 tadi belajar apa? Kematian Yesus. 2, Yesus mengalahkan maut, yaitu dosa, yaitu neraka, saudaraku. 3, kebangkitan Yesus kita pelajari. Dan 4 baru kita pelajari mengapa agama tidak percaya. Karena dibohongin, dikelabuhi. Para jurid bilang, karena guru-guru besar, imam murid kasih duit, kasih uang, disogok. Saudara, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai kita disogok sama duit. Orang dikasih duit, disuruh ngomong apa aja mau. Soalnya ada duit, hati-hati. Cinta uang adalah apa? Akar segala kejahatan. Dengan memburu uanglah banyak kamu menyimpang dari iman dan menyiksa dirimu dengan apa? Segala duka. Firman Tuhan. Jadi aplikasi seperti ini saya selesai, saudaraku. 1, semua isi firman Tuhan hari ini adalah berdasarkan kesaksian ayat-ayat di dalam Alkitab. Saudara baca, saya baca. Dan bukan berdasarkan pemikiran, perkiraan, dugaan, perasaan saya sendiri. Ada ayat-ayatnya, fakta. 2, aplikasi katakan ini. Agama-agama, saya katakan tadi, memiliki kitab masing-masing, betul? Tetapi firman Tuhan hari ini adalah satu kenyataan dan bukan hayalan saja. Jadi menurut Alkitab, bukan menurut kitab agama-agama lain, menurut Alkitab, Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Firman Tuhan. Selamat Paskah. Itulah Paskah. Kita pelajari Paskah. Inti dari Paskah. Yesus mati mengalahkan maut. Saudara mau ikut Yesus? Mau ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, kalau kalian, saudara dan saya, tidak mau menuruti firman Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam maut. Anda baca. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak menuruti firman-Ku, kamu akan masuk dalam maut. Jadi bukan hanya mendengar, saudara. Menuruti. Percaya menurut Tuhan Yesus. Amin. Kita akan lihat kata penutup, kita selesai. Saya tulis, sungguhkah Anda percaya bahwa Yesus telah mati dan Dia telah dibangkitkan kembali? Amin. Amin. Mungkin Anda sekalian, oh Pak Aditya, saya dengar. Saya mau percaya Tuhan Yesus supaya saya enggak sial masuk di dalam alam maut. Kekal di api neraka. Saudara tahu caranya bagaimana? Anda terima Tuhan Yesus. Firman Tuhan tadi mengatakan jelas, kalau kita terima Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk ke dalam alam maut. Saya akan berdoa. Kalau Anda bersungguh-sungguh mengatakan, aduh Tuhan, saya belum pernah, apa sih? Bagaimana sih menerima Tuhan Yesus? Ikut doa saya. Saudara ulangi dengan jujur, juga dengan iman, saudara percaya. Keselamatan itu diberikan, kita terima dengan iman. Anda dengan iman percaya, ulangi doa saya, oke? Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh telah mati untuk segala dosa-dosaku, untuk menggantikan kejahatanku. Dan Engkau telah dibangkitkan kembali melalui kuat kuasa Roh Kudus.
Oleh sebab itu, saya membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, supaya saya tidak akan masuk ke dalam alam maut. Tuhan Yesus, rubah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, saya berdoa. Amin. Kalau saudara jujur, ini hari juga saudara sudah bebas dari maut. Anda telah dilepaskan dari kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Saya katakan, kita orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak hidup di pelajaran hukum Taurat. Kita di bawah anugerah. Anugerah ialah pemberian Allah, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Mari kita akan tutup ibadah ini, kita katakan, Bapa, terima kasih, kiranya kasih-Mu yang kekal, yang selama-lamanya, dan seluruh anugerah Tuhan Yesus, kekasih kita, yang telah mati dan dibangkitkan kembali, dan segala persekutuan, dan kuasa dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai kita. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus memelihara hati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Semua katakan amin. Amin. Saudaraku, terima kasih, sekianlah firman Tuhan. Saya harap saudara bisa pelajari di rumah kembali. Ini akan ditaruh di YouTube. Saudara bisa ulang lagi, judulnya Paskah. Paskah, dan juga di Facebook ada ini. Dengan itu saya mengatakan terima kasih sudah gabung. Kawan-kawan, terima kasih yang ada di sini. Kita akan berpisah dan saya katakan terima kasih. God bless you. Bye-bye. Terima kasih.